Shalom saudara di dalam Yesus Kristus, dimanapun saudara berada pada saat ini. Saya berdoa kiranya pertolongan dan kemurahan daripada Tuhan menyertai, menguatkan, dan merawat iman saudara di dalam Yesus Kristus di tengah-tengah kondisi yang sedang kita hadapi bersama. Saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan dalam masa-masa persiapan kita, mengingat kasih Kristus, salib di Golgota yang sebentar akan kita nikmati dan hadapi bersama pada Jumat ke depan. Dan kiranya renungan ini menjadi persiapan kita untuk mengerti kedalaman kasih Allah dalam hidup kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan kesempatan ini untuk kami bisa diam, merenungkan dan memikirkan firman-Mu, dan pakai hamba-Mu dan setiap saudara-saudara yang mendengarkan, kiranya Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang memimpin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari Matius, Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Matius pasal 26 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan kepada setiap kita. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, satu kali ada seorang yang berkata kepada saya dalam momen-momen Jumat Agung atau Paskah juga. Dia berkata bahwa sebetulnya kita itu juga patut memberikan apresiasi kepada Yudas Iskariot. Meskipun dia berkhianat, tetapi justru pengkhianatannya kepada Yesus dibawa ke salib. Saudara, apakah saudara setuju dengan kalimat yang seperti ini? Apakah betul kita patut memberikan apresiasi kepada Yudas Iskariot atas pengkhianatannya kepada Yesus Kristus? Saya mengajak kita untuk memperhatikan bagian ini sehingga kemudian kita bisa menjawab apakah layak, patut, atau ada apa sebetulnya dengan Yudas. Nah saudara, ketika kita kemudian memperhatikan bagian perikop yang kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 ini, sebetulnya ini menjadi satu rangkaian yang tidak dipisahkan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Memang puncak daripada bagian ini sebetulnya ada di dalam tindakan seorang wanita yang mengurapi Yesus. Nah, mari perhatikan bagian ini saudara. Pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, ini bicara tentang apa? Bicara tentang pengkhianatan para imam-imam kepala agama Yahudi. Pengkhianatan kepada keadilan untuk kemudian menghukum Yesus. Ini perhatikan. Bagian yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13 tentang seorang perempuan yang kemudian datang mengurapi Yesus. Justru ditekankan bahwa ini sebuah tindakan apresiasi tertinggi kepada Yesus Kristus. Dan nanti yang ketiga, saudara, ayat yang ke-14 ayat dan sampai ayat yang ke-16 adalah pengkhianatan Yudas kepada Yesus dengan menjual Yesus 30 uang perak. Saudara, kenapa kemudian rangkaian ini dirangkai begitu kuat oleh penulis Matius? Karena memang ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada setiap kita. Nah, saudara, kita mulai dari seorang wanita yang datang mengurapi Yesus. Saudara, nama wanita di dalam bagian ini tidak dituliskan oleh penulis Injil Matius. Ya, seolah-olah dia sembunyikan nama perempuan ini.
Dan di sana dikatakan ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Nah, saudara, perempuan itu tidak disebutkan namanya. Kenapa? Karena memang kalau kita melihat konteks daripada penulisan Injil Matius ini, memang perempuan itu dianggap subordinat daripada laki-laki, sehingga dirasa tidak perlu menjelaskan siapa perempuan ini. Lalu kemudian dari sikap perempuan ini yang datang mengurapi, mencurahkan minyak yang mahal itu di atas kepala Yesus, dan muncullah seorang murid. Dan dikatakan di sana, saudara, seorang murid ini menjadi gusar. Gusar sebetulnya di dalam bahasa asing itu lebih dalam lagi, saudara. Ada di dalam kelimbungan, ada di dalam kebingungan, ada di dalam masalah, ada gejolak yang negatif di dalam hatinya. Dari gejolak itu, saudara, dia berkata, untuk apa pemborosan itu? Untuk apa minyak yang mahal ini diberikan begitu saja, dan ini bentuknya pemborosan, sesuatu yang tidak penting. Lalu kemudian dia melanjutkan, saudara, bahwa lebih baik minyak itu dijual, dan harga dari minyak itu mahal sekali, dan itu bisa dibagikan kepada orang-orang miskin. Saudara, mari perhatikan bagaimana Yesus memberikan apresiasi kepada perempuan ini. Di dalam ayat yang ke-10 dari Matius 26 dikatakan di sana bahwa Yesus berespons. Ya, Yesus berespons, dan Yesus katakan begini, seolah-olah dia ingin mengajak siapa yang bicara ini sebetulnya. Coba kamu ngaca deh. Kenapa kamu gelisah? Kenapa kamu terganggu? Ya, dalam bagian ini dikatakan, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Tampaknya perempuan inilah yang disusahkan. Tetapi di dalam terjemahan yang lain itu memberikan pengertian kepada kita sebetulnya bahwa Yesus ingin mengajak orang yang berkata bahwa tindakan perempuan ini adalah sebuah pemborosan. Kamu ngaca deh. Kenapa kamu terganggu dengan tindakan ini? Kenapa kamu menjadi sangat marah dengan tindakan perempuan ini? Dan Yesus katakan kemudian bahwa perempuan ini, sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Tindakan perempuan ini yang tidak disebutkan namanya justru mendapatkan apresiasi daripada Yesus. Di terjemahan Inggris itu, ESV itu menerjemahkan bagian ini, saudara. She has done a beautiful thing for me. Sesuatu yang sangat indah. Memecahkan buli-buli dan meminyaki kepala Yesus itu, bagi Yesus itu adalah tindakan yang sangat luar biasa sekali. Beberapa penafsir mengatakan itu sebuah tindakan yang extraordinary, keluar dari sebuah kebiasaan, saudara. Dan menurut Yohanes, Injil Yohanes, minyak ini harganya mahal sekali, dan baunya itu semerbak memenuhi seluruh ruangan di mana mereka hadir pada waktu itu. Lalu kemudian Yesus itu melanjutkan pujiannya terhadap tindakan perempuan ini. Ayat yang ke-12 di sana dikatakan, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, yang membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Luar biasa sekali. Ya, bagaimana tindakan perempuan ini mempersiapkan penguburan kematian daripada Yesus Kristus. Yang ketiga, apresiasi Yesus kepada tindakan perempuan ini, yaitu bahwa sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Sampai pada saat ini, ketika Yesus menceritakan itu, dan ketika saudara mendengarkan Injil ini, apa yang dilakukan oleh perempuan ini, saudara ingat, saya ingat, dan kita ingat semuanya. Dan betapa hebatnya perbuatan perempuan ini. Seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya oleh Matius.
Nah, saudara, setelah itu dikatakan di sana, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Apa yang kemudian dilakukan oleh Yudas ini? Dikatakan dia datang kepada imam-imam kepala dan dia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Saudara, ternyata bagian ini justru dibandingkan, dikontraskan. Seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya, yang orang duga ini bernama Maria, seorang perempuan yang tampaknya seorang berdosa, tetapi justru memberikan apresiasi yang tinggi kepada Yesus Kristus, bahwa tidak ada yang lebih tinggi daripada Yesus Kristus di dalam hidupnya. Tidak ada. Yesus Kristuslah puncak di dalam hidupnya. Tetapi bagaimana dengan Yudas? Yudas adalah seorang murid Yesus, seorang yang sangat dekat dengan pelayanan daripada Tuhan Yesus. Kalau kita tahu, kenal siapa Yudas, saudara, dia itu seorang bendahara. Saudara, seorang bendahara itu di dalam lingkaran daripada Tuhan Yesus, para murid-murid Yesus, itu mendapatkan perhatian yang lebih, bukan? Dia dipercayakan, artinya dia punya integritas di sana. Dia layak untuk dipercaya. Tetapi apa yang kemudian dilakukan? Saudara-saudara, Yudas ini justru datang kepada imam-imam kepala dan dia menjual Yesus. Ayat yang ke-16, ya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam diri daripada Yudas ini. Saudara, di beberapa bagian sebetulnya Yudas ini dikatakan telah dirasuki oleh iblis. Di dalam Yohanes pula, ketika Yesus mengingatkan para murid-muridnya bahwa ada seorang yang akan menyerahkan dia, dan itu adalah iblis, dan tegas dikatakan iblis itu, Yudas itu adalah iblis. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yudas kepada Yesus tidak dapat diberikan apresiasi. Oleh karena apa? Yudas itu sama artinya dengan iblis. Saudara, perhatikan ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 di sana dikatakan, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara membaca kalimat ini, apa yang saudara ingat? Apa yang saudara ingat? Saudara, saya mengingat sebuah peristiwa setelah Yesus menaklukkan, menang atas seluruh godaan, cobaan daripada setan, iblis. Ketika Yesus itu setelah selesai puasa, maka ia menaklukkan seluruh strategi iblis itu. Di dalam Lukas pasal yang keempat, Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-13, di sana dikatakan, saudara, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Saudara, perhatikan juga apa yang dilakukan oleh Yudas dalam bagian ini. Ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, apa yang saudara pikirkan dari dua sosok ini, Yudas dan iblis? Saudara, memang tepat sekali apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam tulisan Yohanes itu, bahwa Yudas itu adalah iblis. Kematian daripada Yesus itu pasti digenapi. Tetapi lebih baiklah bagi seorang yang kemudian menjadi sengaja untuk menciptakan hal itu terjadi, mengambil alih kekuasaan daripada Allah. Apalagi Yudas adalah seorang murid Yesus yang barangkali pernah mengatakan kata kasih kepada Yesus Kristus, tetapi justru menjual Yesus. Saudara, perhatikan apa yang terjadi dengan wanita ini. Perempuan tadi dikatakan dia memecahkan sebuah buli-buli kolam itu yang mahal harganya, ya. Dia mencurahkan, dia memberikan kepada Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Yudas, seorang murid Yesus itu sendiri, justru ia menjual Yesus dan mendapatkan apa, saudara?
mendapatkan 30 uang perak. 30 uang perak, saudara, adalah harga seorang budak. Harga seorang budak. Saya mengajak kita untuk melihat Keluaran. Keluaran pasal yang ke-21. Keluaran pasal 21 ayat yang ke-32. Saya akan bacakan kepada kita, saudara. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemilik daripada lembu itu harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempar mati dengan batu. Saudara, 30 perak itu adalah harga pengobatan seorang budak yang ditanduk oleh lembu. Bayangkan apa yang dilakukan oleh Yudas itu. Menjual Yesus, mendapatkan keuntungan di sana. Mereka membayar kepadanya 30 uang perak kepada Yudas. Saudara, apa yang saudara dapatkan dari bagian ini? Bukan hanya sekedar keserakahan, tetapi bagaimana Yudas kemudian betul-betul tidak di dalam Kristus Yesus, menjual kebenaran demi kepentingan itu sendiri. Dia tidak bicara tentang apa yang akan kemudian dia lakukan kepada Yesus. Dia berikan kepada Yesus. Berbeda dengan perempuan tadi yang betul-betul melakukan a beautiful things kepada Yesus Kristus. Yudas justru melakukan pengkhianatan. Saudara, pelajaran apa yang kemudian kita lakukan dalam bagian ini? Terjawab sudah bahwa sebetulnya Yudas tidak patut untuk mendapatkan apresiasi di dalam bagian ini, karena jelas dia adalah telah dirasuki oleh iblis. Yang kemudian saudara menjadi pembelajaran bagi kita. Hati-hati. Setiap kita harus mawas diri. Harus mawas diri dari segala kepentingan keserakahan di dalam hidup kita. Biarlah Kristus saja yang menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Kristus saja, kebenaran Allah saja. Saya ingin mengajak kita, saudara, kenapa kemudian perempuan ini melakukan tindakan yang extraordinary? Dia kenal siapa Yesus. Dia kenal siapa Yesus. Bagaimana kemudian dia mengenal Yesus? Ia mendengar firman daripada Tuhan Yesus. Ketika firman itu hadir dalam jiwanya, itu membersihkan hatinya, memurnikan hatinya untuk hanya tulus mengasihi dan mempersembahkan seluruh keberadaannya kepada Yesus Kristus. Jadi saudara mempersiapkan diri dalam menjelang Jumat Agung ini. Bersihkan diri dengan firman, dan ingatlah betapa Yesus mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau yang menerangi hati setiap kami, supaya kami bisa mengerti akan firman Tuhan. Berkati dan tolong setiap saudara-saudara dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya ada kasih, ada cinta kepada Yesus Kristus, kepada Allah kami, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Tolong setiap kami untuk tetap tunduk dan setia kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.